Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Dusyaptiani. Saya dari Pendidikan Kimia 2019 dengan NIM 06101181924010 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menampilkan video per-teaching dengan KD 4.4, yaitu menyimpulkan data hasil percobaan termokimia pada tekanan tetap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya masih kurang semangat ya, mungkin karena mata pelajaran ini ada di siang hari, mungkin semuanya sangat mengantuk. Ibu ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kita semua agar kita semangat dalam mempelajari materi pada siang hari ini. Baiklah, apakah hari ini ada yang tidak mengikuti pelajaran? Sepertinya semuanya sudah hadir, Bu, lengkap satu kelas. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya? Iya, Bu. Oke, wah mantap sekali ya, kelas 11 IPA 1. Nah, baiklah anak-anak, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa pada siang hari ini. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas atas pimpinannya tadi. Ya, baiklah apakah ada di antara kalian yang masih ingat dengan materi pertemuan sebelumnya? Sartika, Bu. Ya, baiklah Sartika, silahkan. Nah, minggu yang lalu kita membahas tentang sistem dan lingkungan, Bu. Baiklah, terima kasih Sartika. Apakah di sini hanya Sartika yang masih ingat? Atau masih semuanya masih ingat? Masih, Bu. Masih ingat, Bu. Oke, baik. Bagus sekali anak-anak. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Apakah share screen Ibu terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Sebentar ya. Nah, pada siang hari ini, materi kompetensi dasarnya adalah menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia pada tekanan tetap. Nah, tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu melakukan percobaan reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi, di tujuan pembelajaran pada siang hari ini, kalian harus mampu melakukan percobaan reaksi eksoterm maupun reaksi endoterm. Kemudian, yang kedua, setelah kalian melakukan percobaan, kalian diwajibkan untuk menyimpulkan hasil analisis data percobaan reaksi eksoterm maupun reaksi endoterm bersama kelompok kalian masing-masing. Selanjutnya yaitu indikator kompetensi. Nah, jadi apa saja sih indikator yang dinilai dalam materi pada siang hari ini? Jadi ada dua indikator yang harus kalian capai dalam materi hari ini. Yang pertama, melakukan percobaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Dan yang kedua, menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia. Oke, selanjutnya penilaian. Nah, di sini Ibu menjelaskan mengenai sistematika penilaian yang Ibu lakukan pada materi siang hari ini. Penilaian itu Ibu menggunakan dua penilaian. Yang pertama menggunakan penilaian sikap dan yang kedua menggunakan penilaian keterampilan. Nah, lebih jelasnya Ibu akan share screen dulu ya mengenai sistematika penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat?
Sudah, Bu. Nah, di sini sudah terlihat ya, jurnal penilaian sikap. Jadi, apa saja sih yang akan Ibu nilai dari materi siang hari ini ya, dengan sikap kalian? Yang pasti ada perilaku, mengenai perilaku kalian, bagaimana sikap kalian dalam pembelajaran. Nah, di sini ada teknik dan pedoman penilaian sikap. Yang pertama, teknik penilaian sikap ini dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi kepada seluruh peserta didik. Jadi Ibu di sini adalah mengamati kalian, mengamati tingkah laku kalian, mengamati sikap-sikap kalian dalam pembelajaran. Kemudian teknik juga dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku. Jadi di sini kalian dilihat bagaimana sih perilaku kalian, apakah perilaku kalian itu sopan, ataukah perilaku kalian itu kurang baik, atau sebagainya. Misalkan saja dengan yang ketiga, itu perilaku peserta didik, selain sangat baik atau kurang baik, tidak perlu dicatat dan dianggap peserta didik tersebut menunjukkan perilaku baik atau sesuai dengan norma yang diharapkan. Nah, sesuai dengan norma yang diharapkan dalam pelajaran hari ini. Nah, maksudnya apa? Bahwasanya penilaian yang Ibu lakukan adalah, penilaian yang Ibu lakukan adalah dengan cara mengamati ketentuan-ketentuan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Misalkan saja on cam ya, atau on kamera, atau stay di depan laptop ataupun handphone kalian. Jadi itu merupakan suatu aspek penunjang penilaian sikap juga untuk kalian. Bagaimana kalian aktif, keaktifan kalian, atau cara kalian menjawab, dan sebagainya itu adalah masuk dalam penilaian sikap. Selanjutnya, itu penilaian keterampilan praktik. Nah, karena materi hari ini mengenai praktikum ya, atau percobaan, jadi di sini Ibu menilai menggunakan instrumen penilaian keterampilan praktik juga. Nah, apa saja sih aspek yang Ibu nilai di sini? Yang pertama ada kelengkapan alat dan bahan, yang kedua praktik sesuai langkah kerja, yang ketiga data hasil praktikum. Ini selain dari penilaian individu ya. Jadi di sini adalah ada penilaian kelompok, diantaranya kelengkapan alat dan bahan. Nah, jadi di sini Ibu nilai bagaimana sih cara kalian mempersiapkan alat dan bahan untuk praktikum, bagaimana juga kalian mempersiapkan ataupun melakukan percobaan sesuai dengan prosedur ataupun langkah kerja, dan kemudian data hasil praktikum itu sebagai pertimbangan juga. Nah, mungkin sampai di penilaian, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, mungkin tidak ada ya, sudah jelas. Selanjutnya, apakah ini udah terlihat ya sel sini, Bu ya? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya siapa nih yang masih ingat tentang apa itu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm? Ada yang masih ingat? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silahkan Nitiana. Ya, Bu. Reaksi eksoterm itu merupakan reaksi pembebasan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga suhu lingkungannya itu dapat bertambah, Bu. Oke, baik sekali ya, Nitiana. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya mengenai reaksi endoterm? Saya, Bu. Ya, silahkan Krista. Oke, terima kasih, Bu. Jadi, reaksi endoderm merupakan reaksi pembebasan kalor dari sistem ke lingkungan sehingga suhu lingkungannya itu bertambah, Bu. Baik, tepat sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah berani memberikan argumennya. Nah, baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan 2 video yang dimana kalian di sini dituntut untuk berpikir kritis. Jadi kalian di sini setelah kalian mengamati video yang Ibu sajikan, kalian diharapkan bisa menemukan titik permasalahan yang ada dalam video tersebut. Sebentar ya. Apakah udah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu.
Oke. Nggak enak badan. Tenggorokan sakit. Sariawan, panas dalam. Ademkan dengan Adem Sari. Adem Sari Cingkuk. Nggak enak badan. Oke. Apakah jelas videonya? Jelas, Bu. Oke. Video tadi mengenai tentang apa ya? Yang pasti tentang Saya, Bu, ya, boleh, Maitiana. izin berpendapat. Ya, boleh. Silakan, Maitiana. Oke. Kita akan melihat dulu ya video yang kedua. Apakah videonya terlihat? Lihat, Bu. Oke, bentar ya. Kalian di sini bisa mengamati ya video yang terjadi dan apa yang terjadi pada video tersebut. Oke, mungkin sekilas saja. Nah, tadi mungkin Maitiana ingin menyampaikan pendapatnya ya, tapi kita skip dulu ke teman yang lain karena mungkin teman-temannya ingin mendapatkan giliran untuk menyampaikan argumennya juga. Nah, adakah teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan argumennya tentang video, dua video yang sudah Ibu sajikan? Tidak ada? Saya, Bu. Boleh, silahkan Eka. Permasalahan yang dapat saya amati dari video pertama tentang Adem Sari adalah kenapa Adem Sari itu dingin di tenggorokan, Bu. Ya, baik. Itu adalah permasalahan pertama dari video Adem Sari tadi ya. Nah, selanjutnya, apakah ada yang ingin mengutarakan pendapatnya mengenai video yang kedua? Saya, Bu. Iya, boleh Anggraini. Aduh, semangat sekali ya Anggraini. Silahkan Anggraini. Baik, Bu. Terima kasih. Dari video yang kedua tadi, permasalahan yang didapat adalah kenapa ketika kita mencuci itu dengan deterjen bubuk, tangan kita terasa panas, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Bagus sekali Anggraini. Nah, untuk anak-anak, Ibu sangat mengapresiasi ya karena antusiasnya yang luar biasa, yang benar-benar kalian di sini menyimak video yang telah Ibu sajikan. Nah, untuk menjawab permasalahan yang telah kita dapat tadi ya, kita akan menjawabnya bersama-sama melalui percobaan. Nah, percobaan hari ini yaitu mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, sebelumnya Ibu sudah memberikan LKPD pada WhatsApp group, dan kemudian Ibu akan menayangkan kembali LKPD-nya agar kalian lebih paham. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, penentuan reaksi eksoterm dan endoterm pada deterjen dan adem sari adalah topik percobaan kita pada hari ini. Maaf, salah ya, sebentar. Nah, tujuan percobaannya adalah mengetahui reaksi yang terjadi pada pemakaian deterjen dan adem sari. Alat dan bahan percobaan
mungkin sudah kalian siapkan ya. Di antaranya ada spatula atau sendok, batang pengaduk, gelas, aquades, dan bahan-bahannya. Kemudian prosedur percobaan. Yang pertama, kalian menyiapkan alat dan bahan percobaan. Yang kedua, kalian sterilkan alat tersebut. Dan yang ketiga, kalian mulai praktikum dengan langkah kerja yang sudah ada di atas. Kemudian, kalian juga di sini diminta untuk menulis hipotesis atau dugaan sementara kalian nih terhadap apa yang ingin kalian praktikumkan. Kemudian ada analisis data. Di sini kalian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sesuai dengan hasil percobaan kalian. Dan kemudian yang terakhir adalah ada kesimpulan. Nah, dari sini apakah ada yang kurang jelas atau ada yang sulit untuk dipahami? Sudah jelas ya? Baik. Nah, baiklah kalau sudah jelas, Ibu harap kalian sudah bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Kelompoknya sesuai dengan pembagian minggu kemarin. Dan Ibu harap kalian sudah menyiapkan juga percobaan yang sudah kalian lakukan di rumah masing-masing. Nah, Ibu beri waktu 2 menit untuk kalian menyiapkan video yang sudah kalian buat mengenai percobaan dan juga untuk mempresentasikan hasilnya. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil dari percobaannya. Kelompok siapa dulu yang pertama? Kelompok 1, Bu. Baik, silahkan kelompok 1. Mula-mula kita siapkan air, kemudian kita siapkan deterjen. Langkah selanjutnya, kita ambil deterjen dan masukkan ke dalam wadah. Kemudian, masukkan air ke dalam wadah yang sudah diisi deterjen. Kemudian, kita aduk dan kita pegang bagian bawahnya menggunakan tangan. Sembari kita aduk, kita rasakan apa yang terjadi pada tangan. Yang terjadi adalah tangan terasa panas. Nah, mungkin kelompok 1 bisa dilanjut dengan mempresentasikan hasil dari LKPD-nya ya. Baik, Bu. Baiklah, untuk presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Despin. Kepada Saudari Despin dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Widyasari. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan membacakan hasil diskusi kami. Nah, tujuan dari percobaan yang kami lakukan yaitu mengetahui reaksi yang terjadi pada pemakaian deterjen dan adem sari. Kemudian alat dan bahan. Untuk alatnya itu ada spatula atau sendok, batang pengaduk, gelas beker atau mangkuk kecil, aquades, deterjen bubuk, dan adem sari bubuk. Kemudian prosedur percobaan. Nah, yang pertama yaitu
siapkan alat dan bahan percobaan. Kemudian, pastikan alat dan bahan dalam keadaan bersih. Jika basah, keringkan terlebih dahulu menggunakan tisu pembersih. Kemudian, tuangkan zat yang digunakan masing-masing dengan perbandingan 1:2. Zat terlarut banding zat pelarut ke dalam wadah atau glass beaker. Kemudian aduk secara kontinu sambil memegang area bawah wadah, lalu amati dan rasakan apa yang terjadi pada tangan yang memegang wadah tersebut. Dan yang terakhir yaitu tulis hasil pengamatan pada analisis data. Kemudian ada hipotesis. Nah, hipotesisnya itu yaitu dugaan sementara adalah pada deterjen reaksi terjadi eksoterm. Analisis data yang pertama, apa yang terjadi pada tangan yang memegang wadah saat pengadukan? Jawaban yaitu tangan terasa panas. Yang kedua yaitu reaksi apa yang terjadi pada percobaan deterjen? Jawaban yang kami dapat yaitu reaksi eksoterm. Nah, kemudian yaitu kesimpulan. Dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa reaksi eksoterm merupakan reaksi pembebasan kalor dari sistem kelingkungan, sehingga suhu lingkungan bertambah atau mengalami kenaikan. Pada reaksi eksoterm, sistem yang melepaskan kalor akan mengalami penurunan energi, sehingga energi sebelum reaksi akan lebih besar daripada energi setelah reaksi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan bersama-sama. Baiklah, untuk selanjutnya, kelompok siapa yang akan presentasikan? Kelompok 2, Bu. Baik, kelompok 2, dipersilahkan ya. Ya, Bu. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 2 untuk menampilkan video terlebih dahulu. Dan dilanjutkan dengan presentasi hasilnya nanti, Bu. Baik. Baiklah, kami di sini dari kelompok 2, percobaan. Yang pertama, baiklah, kami di sini dari kelompok 2, kami ingin melakukan percobaan. Yang pertama, kita siapkan air dalam wadah, kemudian kita siapkan adem sari, kemudian tak lupa kita siapkan sendok sebagai pengaduk, dan yang terakhir kita siapkan wadah terbuat dari kaca. Selanjutnya, kita masukkan adem sari ke dalam wadah. Kemudian, kita masukkan air ke dalam wadah yang berisi adem sari. Tak lupa kita pegang bagian bawahnya menggunakan tangan, dan juga kita aduk. Rasakan apa yang terjadi pada tangan ketika diaduk. Untuk membacakan hasil LKPD-nya pada Mbak Tiana, dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan diskusi kelompok 2. Yang pertama, tujuan percobaannya mengetahui reaksi yang terjadi pada pemakaian deterjen dan adem sari. Nah, untuk alat dan bahan percobaan tadi, yaitu ada spatula atau sendok, ada batang pengaduk, ada gelas beaker atau mangkuk kecil, terus aquade 1 liter, deterjen bubuk 10 gram, adem sari bubuk 10 gram. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama, siapkan alat dan bahan percobaan. Yang kedua, pastikan alat dan bahan dalam keadaan bersih. Jika basah, keringkan terlebih dahulu menggunakan tisu pembersih. Yang ketiga, tuangkan zat yang digunakan masing-masing
dengan perbandingan 1:2, zat terlarut dan zat pelarut ke dalam wadah atau beker gelas. Yang keempat, aduk secara kontinu sambil memegang arah bawah wadah. Yang selanjutnya yaitu amati dan rasakan apa yang terjadi pada tangan ketika kita memegang wadah tersebut. Nah, selanjutnya tulislah hasil pengamatan pada analisis data. Nah, untuk hipotesis dari kelompok kami yaitu dugaan sementara adalah pada adem sari adalah reaksi endoterm. Nah, analisis data, apa yang terjadi pada tangan yang memegang wadah saat pengadukan? Jawabannya, tangan terasa dingin. Selanjutnya, reaksi apa yang terjadi pada percobaan adem sari? Nah, jawaban kami yaitu endoterm. Nah, untuk kesimpulannya, reaksi endoterm merupakan reaksi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem sehingga suhu lingkungan berkurang atau mengalami penurunan suhu. Pada reaksi endoterm, sistem yang menerima kalor akan mengalami kenaikan energi sehingga energi sebelum reaksi akan lebih kecil daripada energi setelah reaksi. Nah, mungkin itu saja, Bu, yang dapat kami sampaikan. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 2. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Nah, jadi reaksi eksoterm yang sudah dibahas oleh kelompok 1 tersebut merupakan benar sekali, yaitu merupakan reaksi pembebasan kalor. Nah, kalau reaksi eksoterm itu pembebasannya yaitu dari sistem ke lingkungan. Nah, makanya di dalam deterjen tersebut ya jadinya panas pas waktu kita pegang. Karena kenapa? Karena di situ sistem melepas kalor dan akan mengalami penurunan energi, sehingga energi sebelum reaksinya itu lebih besar daripada energi setelah reaksinya. Dan pada reaksi endoterm itu kebalikannya ya. Pada adem sari tadi kan pas kita pegang tangan kita jadi dingin kan. Nah di situ karena reaksi endoterm ini adalah reaksi penyerapan kalor. Kalau misalnya eksoterm itu dari sistem ke lingkungan, endoterm ini adalah dari lingkungan ke sistem. Nah, sehingga suhu lingkungannya ini berkurang, nah, jadinya dingin. Nah, dalam reaksi endoterm ini, sistem menerima kalor akan mengalami kenaikan energi, sehingga energi sebelum reaksinya itu lebih kecil daripada energi setelah reaksinya. Nah, baiklah anak-anak, Ibu sangat mengapresiasi sekali atas usaha kalian semua pada siang hari ini ya, meskipun kalian mengantuk mungkin ataupun praktikum kita yang tidak seperti biasanya kita lakukan di dalam laboratorium, di sini kalian sudah mengusahakan dengan secara baik, kalian mampu melakukan percobaan di dalam rumah kalian masing-masing dan masih tetap dengan kelompok masing-masing. Nah, mungkin sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk kita semuanya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita sudah pelajari dapat kita amalkan ke depannya. Oke, baiklah, silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Baik, Bu. Marilah teman-teman, agar yang kita pelajari menjadi berkah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mungkin Ibu persilahkan satu orang untuk closing statement pada pembelajaran yang sudah didapatkan pada siang hari ini. Ibu persilahkan, siapa yang berani? Saya, Bu. Baik, persilahkan Widiasari. Baik, terima kasih, Bu. Jadi untuk kesimpulan pada hari ini yaitu reaksi eksoterm merupakan reaksi pembebasan kalor dari sistem ke lingkungan sehingga suhu lingkungan bertambah atau mengalami kenaikan T2 lebih besar dari T1. Pada reaksi eksoterm, sistem yang melepaskan kalor akan mengalami penurunan energi sehingga energi reaksi lebih besar daripada energi setelah reaksi HT. Reaksi endoterm merupakan reaksi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem sehingga suhu lingkungan berkurang atau mengalami penurunan suhu, di mana T2 itu kurang dari T1. Pada reaksi endoterm,
sistem yang menerima kalor akan mengalami kenaikan energi sehingga energi sebelum reaksi atau HR akan lebih kecil daripada energi setelah reaksi atau HP. Mungkin itu saja Bu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Widya atas kesimpulan yang telah diberikan. Semoga dengan kesimpulan atau closing statement dari Widyasari itu menjadi pembelajaran untuk kita semua ya, agar kita selalu mengingat tentang materi kita yang sudah kita pelajari pada siang hari ini dan tentunya akan bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila Ibu ada banyak kesalahan, Ibu meminta maaf dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ibu Entol ya. Baik Bu.